Record dulu. Oke. Jadi, intinya kalau misalkan kita pakai routing statik itu kan, untuk menentukan jalurnya itu kita tentukan secara manual ya, kita kita arahin gitu, nih nanti kalau mau ke sini lewat sini gitu, si routernya kita kita yang arahin gitu. Nah, kalau routing dynamic ini ketika kita udah pakai apa namanya, salah satu routing protokol, terus kita kenalin network yang ada di router kita, otomatis lawannya bakal nerima gitu dan akan menentukan jalurnya lewat mana. Jadi untuk menentukan jalurnya ketika kita pakai routing dynamic ini akan secara otomatis gitu. Si routernya bakal nyari sendiri jalannya gitu yang paling terbaik. Terus di routing dynamic itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu IGP, Interior Gateway Protocol. Contohnya ada RIP, RIP versi 2, IGRP, IIGRP, sama OSPF. Terus yang kedua ada EGP, Exterior Gateway Protocol, contohnya BGP. Ini bedanya gimana? Kalau kita lihat gambarnya di sini. Di sini kita ada ibaratnya dua network lah. Ini dengan AS atau autonomous system. Autonomous system itu kayak ID ya buat mengenalkan si jaringannya gitu. Di sini ada dua, 50-100 sama 50-200 di sini. Nah, ini setiap AS ini dia menggambarkan ibaratnya boleh dibilang satu perusahaan lah gitu. Misalkan ini ISPA gitu. Yang ini ISPB gitu. Nah, di dalam ISPA untuk menghubung antar routernya dia menggunakan IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang mana si routing protokol yang bisa dipakai itu ya ini RIP versi 2, IIGRP atau SPF gitu. Jadi si routing protokol ini dipakai hanya dalam satu jaringan yang AS-nya sama gitu. Jadi ibaratnya cuma dipakai di satu perusahaan aja gitu. Nah, ketika ada dua perusahaan atau lebih yang ingin saling terhubung atau interkoneksi gitu, nah kita harus pakai yang namanya EGP atau Exterior Gateway Protocol. Yang di sini biasanya yang dipakai itu BGP, Border Gateway Protocol gitu. Nah, ini yang umumnya dipakai saat inilah gitu ya. Jadi ketika misalkan ini ISPA gitu, dia nggak punya jalur ke mana ya, jalur ke internasional misalnya. Nah yang punya si ISPB. Nah si ISPA pengen numpang nih lewat si ISPB. Nah untuk apa namanya transfer datanya untuk saling bisa terhubung ini antara dua ISP ini dia menggunakan EGP atau Exterior Gateway Protocol yang routing protokol yang dipakai itu BGP gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita misalkan nih, kalau misalkan kita pengen config jaringan di PNJ aja gitu misalnya. Nah otomatis yang kita pakai routing protokol ya ini yang IGP ini interior. Nah kalau misalkan si PNJ ini pengen interkoneksi ke apa namanya ke kampus lain gitu. Nah ini dia pakainya BGP gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada kelas routing protokol. Ini ada tiga ya, ada tiga kelas di protokol routing. Yang pertama itu distance vector, yang kedua itu link state, yang ketiga itu hybrid. Nah, si hybrid ini berarti gabungan dari link state sama distance vector. Yang diambil yang bagus-bagusnya gitu. Di distance vector misalkan ada apa namanya aturan yang bagus gitu diambil. Di link state juga ada aturan yang bagus diambil. Kayak gitu.
Nah, ini bedanya itu kalau misalkan si distance vector untuk menentukan jalurnya itu dia berdasarkan yang jumlah hopnya itu paling sedikit gitu. Jadi misalkan apa namanya kita punya jaringan terus kita punya router 5 gitu. Nah, terus sedangkan di jalur yang lain routernya ada 10 gitu. Nah, otomatis si router apa namanya routing protokol yang distance vector ini dia bakal milih yang hopnya lebih sedikit, yaitu yang 5 router, melewati 5 router gitu. Nah, hop ini adalah apa namanya jumlah router yang dilewatin gitu. Pokoknya dia cari yang lebih sedikit gitu. Nah, kalau link state itu jadi si routing protokol itu di dalam dirinya lah gitu, ibaratnya di dalam dirinya dia udah punya gambaran nih apa namanya di network dia tuh kayak gimana. Nah, terus dia cari yang paling gede bandwidth-nya gitu. Jadi dia cari jalurnya yang bandwidth-nya lebih besar. Itu yang bakal dia lewatin gitu. Jadi bedanya itu. Kalau di same vector dia nyari hop yang paling sedikit, walaupun bandwidth-nya kecil, dia tetap lewat situ gitu. Kalau link state dia cari yang cost-nya paling tinggi lah gitu. Kalau disebutnya cost itu perhitungannya biasanya bandwidth gitu, yang bandwidth-nya paling gede. Itu kalau hybrid ini di campuran keduanya yang baik di desain vector dipakai, yang baik di link state dipakai. Nah, ini. Kalau desain vector itu mencari path atau jalur yang terbaik itu berdasarkan jarak. Nah, untuk menentukan jarak itu dilihat dari jumlah hop-nya. Jumlah hop itu jumlah router yang dilewati gitu. Semakin sedikit berarti dia lewat situ. Kayak gitu. Oke, di sini ada kalau link state yaitu. Jadi dia punya gambaran topologinya lah gitu. Dan dia cari jalur yang cost-nya paling tinggi gitu. Yang bandwidth-nya paling tinggi gitu. Terus kalau hybrid ya ini gabungan keduanya. Contohnya EIGRP kayak gitu. Yang ketiga ada tipe routing protokol. Yang di sini ada classful routing protokol. Nah, kalau classful routing protokol ini dia tidak memasukkan subnet mask saat melakukan advertisement atau pada saat pengenalan networknya gitu. Jadi ketika kita masukin IP misalnya 192.168, nah si routing protokolnya langsung ngebaca oh ini kelas C misalnya. Kalau depannya 10 ini kelas A gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan kita pakai IP 10.10.xxx misalnya. Nah, sedangkan prefix yang kita pakai misalnya /29 gitu. Nah, si routing protokol ini tetap ngebacanya dia kelas A gitu. Jadi agak kurang efisien kalau misalkan apa namanya nantinya si IP ini tujuannya berbeda-beda gitu. Jadi kurang efisien. Nah, terus ini dalam satu jaringan diasumsikan subnet masknya konsisten. Kenapa konsisten? Karena apa namanya dia itu ngebacanya kelas full gitu. Ya udah kalau depannya 10, 1 sampai 126 misalnya, itu berarti kelas A gitu. Jadi dia konsisten gitu. Kalau masih dalam range itu berarti dia masuk ke kelas tersebut gitu. Kelas A, B, C gitu. Jadi nggak main di subnetting gitu. Nggak bisa kita masukin classless gitu. Summary root dipertukarkan antar jaringan. Nah, dia cuma bisa nge-summary doang, jadi nggak bisa spesifik nih nanti yang 10.10xxx/29 lewatnya ke sini. Nanti yang 10.11.xxx lewatnya ke sini. Dia nggak bisa, dia cuma bisa summary. Jadi
10.xxxx lewatnya ke sini, lewat satu jalur aja gitu. Nah, ini contoh dari kelas full routing protokol itu, yang pertama RIP versi 1, yang kedua IGRP. Nah, ini RIP ini sesuai dengan namanya sih ya. Jadi dia udah nggak dipakai, udah jarang dipakai lagi. Walaupun beberapa masih ada sih, karena dia punya banyak kekurangan. Apalagi yang versi 1 ini, jadi dia tidak support classless gitu. Nah, yang kedua ada classless routing protocol. Nah, jadi karena dia classless, otomatis dia untuk membaca apa namanya, jumlah IP, dia slash berapa, prefiksnya berapa gitu, kita masukin subnet mask-nya gitu saat melakukan routing advertisement, pada saat kita mengenalkan network kita gitu. Terus yang kedua, ya karena dia classless pasti dia ngedukung yang namanya VLSM gitu. Yang kita belajar subnetting segala macam itu. Nah, summary route dapat secara manual dikontrol dalam jaringan. Ya, jadi kita bisa nentuin gitu walaupun IP-nya sama-sama depannya 10 gitu. Nah, cuma kan sesuai dengan prefix yang kita tentukan ya. Kita bisa mengarahkan yang prefix ini lewat sini gitu. Yang prefix ini lewat sana gitu. Bisa beda gitu. Nah, ini contoh routing protokol yang menggunakan classless itu ada RIP versi 2, ada EIGRP sama OSPF kayak gitu. Ini contoh routing protokol yang bisa menggunakan classless routing protokol, yang bisa menggunakan IP secara classless gitu. Sama ISIS. Ah, ini yang keempat, pemilihan rute. Jadi pemilihan rute terbaik bagi sebuah routing protokol itu dilakukan menggunakan metrik. Nah, metrik ini tiap routing protokol punya perhitungannya masing-masing gitu. Bagaimana cara dia mencari rute terbaik gitu di apa namanya, pada saat ingin tersambung ke suatu jaringan. Misalnya kalau RIP itu berdasarkan hop count. Jadi berdasarkan jumlah hopnya gitu. Misalkan ini dari apa namanya, network A ke network B. Dia lewat mana? Ya pokoknya dia cari yang hopnya lebih kecil gitu. Kalau misalkan kalau topologinya begini sih sebenarnya sama aja ya. Dia kalau lewat sini 2, 1, 2, lewat sini juga 1, 2 gitu. Cuma dia tidak memperhitungkan bandwidth dari jalurnya gitu. Ini ada yang T1, ada yang 256 kbps, dia nggak memperhitungkan ini gitu. Dia yang penting hopnya itu lebih sedikit. Kalau SPF berdasarkan cost gitu. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth biasanya. Dia bakal mencari jalur terbaik berdasarkan bandwidth yang lebih besar. Nah, kalau EIGRP ini beberapa parameter ya. Ada bandwidth, delay, load, sama reliability. Nah, ini yang dia lihat. Ini sebenarnya yang ngitung si routernya sendiri gitu. Dia yang milih, cuma secara apa namanya, secara protokol untuk dia menentukan metriknya ini berdasarkan ini perhitungannya. Bandwidth, delay, load reliability, hop count, atau cost gitu. Tergantung routing protokol yang kita pakai juga. Kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke routing protokol yang pertama yang bakal kita praktekin itu OSPF, Open Shortest Path First. Ini OSPF itu merupakan open standard. Jadi open standard ini maksudnya router apapun, merek apapun bisa bisa menggunakan routing protokol OSPF gitu, karena dia udah open gitu statusnya. Jadi mau kita pakai router Cisco, MikroTik, Juniper segala macam, pasti kita bisa pakai routing protokol si OSPF.
kayak gitu. Ini OSPF itu sifatnya link state, ya, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Si OSPF ini mendukung VLSM atau CIDR ya karena dia udah masuk ke classless routing protocol. Yang keempat, hop count tidak terbatas, jadi dia tidak ada batasan. Mungkin kalau yang teman-teman pernah tahu kalau status ping gitu, ada yang namanya TTL atau time to live. Nah, si OSPF ini nggak ada batasannya gitu. Jadi kalau setahu saya kalau RIP itu kan 15 hop count. Jadi dia cuma bisa mentok di ngelewatin di 15 router gitu. Kalau lebih dari itu dia udah nggak bisa. Kalau OSPF bisa gitu. Nah, terus ketika membuat hubungan dengan router tetangga gitu atau dengan router-router yang saling terhubung, dia bertukar informasi dengan dengan yang namanya hello packet gitu. Jadi dia ngirimin dalam range waktu tertentu mengirimkan hello packet ke semua router yang terhubung ke router tersebut gitu, ke tetangga-tetangganya gitu. Nah, ini menyebarkan LSA melalui update routing table. Nah, ini penjelasan dari link state ya. Link itu router interface-nya, state itu gambaran dari sebuah hubungan dengan router-router yang lain gitu. Jadi dia ibaratnya udah punya gambaran atau topologi dari router-router yang saling terhubung gitu. Makanya disebutnya link state. Terus mengalirkan LSA ke semua router OSPF dalam area, tidak hanya ke router yang terhubung langsung. Jadi informasi terkait routing table segala macam ini disebarlah ke semua router yang saling terhubung, walaupun dia tidak terhubung langsung ke router tersebut gitu. Dia pasti mendapatkan informasinya kayak gitu. Nah, ini LSA yang dihasilkan oleh router OSPF digunakan untuk membuat link state database. Jadi dia gimana sih dia tahu tahu gambaran topologinya karena dia punya si link state database ini. Jadi semua datanya IP-nya berapa, terhubung ke router mana, ID routernya apa gitu. Ini semuanya disimpan di link state database gitu. Nah, ini algoritma yang dipakai. Terus, nah ini. Jadi, di OSPF itu ada yang namanya area-area. Gitu. Oh, sorry. Nah, ini kalau yang namanya backbone area ini disebutnya area 0, yang lainnya berarti boleh pakai angka berapa aja. Area 1, area 2, area 3. Nah, ini tiap area ini dianggapnya sebagai mungkin anggapannya itu kayak routing protokol yang berbeda gitu. Umumnya biasanya kalau kita buat latihan pakainya backbone area. Nah, backbone ini yang terhubung langsung juga kalau kita terhubung ke ibaratnya perusahaan lain lah. Ini nyambungnya ke backbone area. Nah, ini area-area yang lain nanti bisa terhubung ke si backbone area ini atau ke area 0. Gitu. Oke, ini hierarkinya. Iya, ini nah ini yang disebut link di OSPF itu kalau kita pakai beberapa interface gitu di routernya, nah itu disebutnya link gitu, si interface itu di OSPF itu disebutnya link.
Nah, ada juga router ID. Ini kalau di OSPF itu dia pasti ada router ID-nya. Tiap router ada ID-nya masing-masing gitu. Nah, router ID ini identifikasi routernya berdasarkan IP address. Kalau di routernya kita punya interface loopback dan udah kita kasih IP gitu, itu dia bakal jadi router ID-nya. Interface loopback itu interface non fisik lah ya. Jadi ya itu interface nggak fisik gitu. Jadi secara cuma virtual di dalam routernya aja gitu, ada si interface loopback namanya. Nah, kalau misalkan kita nggak ada interface loopback, nah buat menentukan si router ID-nya ini berdasarkan IP address tertinggi dari semua interface yang ada di jaringan OSPF itu gitu. Mana nih IP address tertinggi? Misalkan ada 10.10, ada 172.168, ada 192.168. Berarti yang jadi router ID-nya pasti yang 192.168. Itu dia buat menentukan router ID-nya. Nightboard itu ya sesuai dengan namanya ya, itu adalah router tetangga intinya. Jadi router yang saling terhubung secara langsung ke suatu router gitu. Jadi misalnya ada 2 router atau lebih itu saling terhubung berarti disebutkan nightboard. Kalau adjacency itu hubungan antar 2 router yang mengizinkan langsung pertukaran routing update. Nah, ini jadi kalau misalkan ada 2 router atau lebih yang emang pengen kita hubungkan dan saling bertukar informasi routing table lah gitu intinya. Nah, ini disebut adjacency gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi hello protokol, ya ini protokol yang dipakai dalam pengiriman hello packet gitu. Jadi untuk mengirimkan informasi ini router gue masih hidup loh gitu. Intinya gitu sih kalau hello packet ya. Buat ngasih tahu ke router tetangga kalau kita masih hidup, router kita masih hidup, terus ada IP berapa aja gitu-gitu. Nah, ini dia pakai IP-nya 224.0.05 pada saat pengiriman hello packet ini. Ini ya pakai IP multicast ya, kalau nggak salah. Ini ada juga neighborship database ya. Ini ketika kita udah tahu tetangga kita siapa aja, kita taruh di database. Ada juga topological database. Nah, karena si OSPF ini menentukan jalurnya itu adalah berdasarkan topologi yang udah dia baca, terus bandwidth yang lebih besar, ini makanya ada juga topological database. Ini berdasarkan dari LSA atau link state advertisement. Gitu. Ini ya LSA. Terus ada lagi designated router. Nah, karena si OSPF ini pada saat pengiriman informasi routing table-nya itu adalah flooding sifatnya. Jadi dia kirim aja terus-menerus gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngirim secara terus-menerus, nanti bandwidth si jalurnya antar router ini akan penuh gitu dengan cuma informasi si routing table aja pada saat pertukaran routing table. Makanya di OSPF ada yang namanya designated router. Jadi router yang sebagai DR atau designated router ini cuma router ini aja yang bisa ngirimin informasi. Jadi kalau misalkan kita punya 5 router menggunakan OSPF, dari 5 router itu cuma satu yang jadi designated router. Nah, ini dia yang
cuma dia yang punya hak buat mengirimkan routing table ke semua router yang ada gitu. Intinya kayak gitu. Terus ada juga backup designated router. Nah, ya intinya ini fungsinya sama kayak DR, cuma dia backup aja. Kalau misalnya si DR mati, dia pasti pindah ke BDR, ke backup designated router. Gitu. Cuma yang mengirimkan informasi itu pasti si DR, si designated router. SPF area, ya itu yang tadi, karena di SPF ada area-area, apa namanya, kalau areanya berbeda, ID-nya berbeda, dia dianggapnya kayak routing protokol yang berbeda gitu. Kalau misalkan sama, ya dia bisa langsung saling terhubung kayak gitu. Ini broadcast. Ya karena kalau misalkan sudah saling terhubung pasti bisa mengirimkan data gitu sih melalui secara broadcast gitu. Ini sebenarnya kalau routing protokol ini agak banyak gitu secara apa namanya protokol-protokolnya gitu. Ini buat apa, ini buat apa. Ini mungkin teman-teman nanti bisa mendalami lagi ya, bisa baca-baca lagi fungsinya masing-masing gitu. Ini secara garis besarnya aja gitu. Nah, konfigurasi OSPF single area, ini kalau untuk awal belajar kita pakainya single area dulu aja. Jadi pertama kita config apa namanya router OSPF, proses ID. Jadi ini kita definisiin kita mau pakai routing protokol OSPF. Ini kalau di Cisco ya. Terus di sini tetapkan network pada setiap spesifik area OSPF. Nah, kita masukin network address. Misalkan nih kalau kita ada di apa namanya di router A misalnya. Kalau ini contohnya dia ada di router B ya. Kita samain aja. Di router B kita tentuin router OSPF 100. Nah, ini 100-nya ini bebas ya. Mau berapa aja. Karena ini cuma sebagai proses ID aja. Nah, terus kita advertise network yang terhubung langsung di router tersebut gitu. Ini kalau di router B ada 2 interface kan ya. Ada 2 interface, IP-nya yang ini 10.1.1.2 sama 10.2.2.2. Nah, kita masukin di sini network komennya 10.1.1.2. Nah, yang 0.0.0 ini adalah wildcard mask. Wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Jadi ntar coba saya jelasin juga cara ngitungnya gimana. Nah, ini dia ada di area 0 karena di sini single area gitu. Gampangnya routing dynamic itu dia cukup mengadvertise IP yang ada di interface si router itu aja. Dan yang lainnya nanti akan ngebaca gitu. Sorry. Ini tadi router ID. Gimana cara nentuin router ID-nya tadi udah kita bahas juga. Si router itu di OSPF pasti ada ID-nya. Gitu. Dan ini juga bisa di-set secara manual. Kalau misalkan jadi ada 3 apa namanya? Ada 3 cara pemilihannya gitu. Yang pertama kalau ada IP loopback di routernya berarti dia pakai IP loopback. Kalau nggak ada berarti dia pakai IP tertinggi yang ada di jaringan OSPF-nya. IP yang paling besar gitu nilainya. Nah, yang ketiga kita bisa nentuin sendiri router ID. Kayak gitu. Jadi gitu tentang OSPF. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum. Belum ya? Belum sih Bang. Belum ya? Penasaran. Penasaran. Bikinnya gimana? Iya. Kemarin aja udah pening Bang. Ini lebih gampang dari static routing harusnya. 2. Oke. Ini paling saya kasih jelasin dulu buat
gimana cara ngitung wildcard mask gitu. Tadi kan salah satu ketentuannya itu pakai wildcard mask. Nah, misalnya di sini kita punya IP dengan /29. /29 itu kan subnet masknya itu 255, 255, 255, 248. Nah, wildcard mask itu kebalikannya. Jadi apa namanya? Si subnet masknya itu dikurang dengan 255 gitu. Jadi harusnya gini. 255, 255. Nah, ini dikurang semuanya. Kurang lah gitu. Ini semua dikurang jadinya 0, 0, 0, 255 kurang 248. Berapa tuh? 7 Bang. 7. Nah, 7. Nah, berarti wildcard mask itu 0.0.0.7 kayak gitu. Cara ngitung wildcard mask ya. Jadi ketika kita pakai routing protokol, apa namanya, yang kita informasikan itu wildcard mask-nya gitu, bukan subnet mask-nya. Ketika misalkan kita pakai classless gitu, pakai subnetting di IP-nya. Nah, ini coba sekarang kita praktekin dulu. Ini udah ada apa namanya panduannya di apa namanya di modulnya. Ini coba saya praktekin sedikit. Sorry. Yang pertama kita set semua IP yang terhubung ke interface-nya gitu. Berarti FA00 sama FA01 kalau di R1. Di sini kan jadi kalau kita pakai point to point atau misalnya router ketemu router gitu. Nah, IP-nya kita pakai /30 aja. Karena kan yang kepake cuma 2 interface aja nih. Nah, biar lebih efisien gitu pakai /30. Gitu. Oke, ini kita udah masuk di router 1. Kita ganti dulu hostname-nya biar nggak pusing. Sebentar ya. Oke. R1. Nah, di sini ada IP 3 titik di FA00 ini yang saling terhubung R1 sama R3 ada subnet 3.3.3.0/30. Nah, yang di R1 saya kasihnya titik 1 aja belakangnya. Berarti FA01. Bentar ya, semua tinggal. Oke, kita masukin IP-nya, IP address 3.3.1/30 252. Oke, udah. No shot, jangan lupa. Terus di sini ada FA01, subnetnya 2.2.2.1/30. Saya pakainya titik 1 juga belakangnya. Salah nih. Oh, salah tadi. Tadi salah ngasih IP. Nah, kalau di Cisco kita ini kan tadi kita salah masukin IP ya buat interface-nya. Harusnya di sini yang FA01 itu 2.2.2.
Nah, kalau pengen ngapusnya di Cisco itu depannya pakai no. Kita masukin IP-nya lagi. 252. Nah, baru kita masukin IP yang benar. Di address 2.2.2.1 255 252. Oke, kita masuk sekarang FA00 PN 3.1 255 255 252. No shot juga jangan lupa. Kita lihat di show APN TBR. Udah ada IP-nya. Sekarang kita config di R2. Ini kita coba masukin IP-nya dulu satu-satu di tiap router. Ini kita lihat di sini yang terhubung ke R1 ini 222, yang terhubung ke R3 1.1.1. Nah, yang salah lagi FA01. Hostname-nya kita ganti juga biar nggak pusing. 01. Ini yang terhubung ke router 1 ya. Kita masukin titik, karena titik 1 udah dipakai, kita pakai 2.2 ujungnya. Titik 252. No shot juga jangan lupa. INT FA berapa tuh? Kita sekarang tambahin IP yang ngarah ke router 3. FA 00 1.1.1.1 252 255 no shot jangan lupa. Ini kalau udah begini harusnya untuk ping antar router yang saling terhubung sih udah bisa gitu. Salah. Do ping titik 1. Bisa kan? Bisa kan? Nah, kenapa bisa tersambung? Karena dia directly connect. Tidak perlu routing protokol. Kayak gitu. Ini udah. Kita cek lagi. IP-nya udah. Sekarang di router 3. Yang ngarah ke router 1 ya. Salah. Ini dulu. Baru IPF 3.3.3.2 karena satunya udah dipakai. No shot jangan lupa. Terus tadi FA01 yang arah ke R2. FA01 1.2 no shot lagi. Show IP and TBR. Oke, sekarang kita config si apa namanya routing protokolnya. Tadi komennya router OSPF proses ID-nya bebas salah 10. Udah terus. Nah,
ini kan kita mau advertise network yang ada di router dia gitu. Nah, ini komennya bisa gini. Kalau kita ada di menu config, di sini kita bisa lihat di global config ya. Komennya do show IP root connected kalau nggak salah. Karena kita pengen nge-advertise si network-network yang directly connect gitu. Sorry, kita lihat dulu nih. Router 1, ini dia nggak terhubung kemana-mana lagi kan ya. Terus ini pun nggak ada network di bawahnya. Paling router 2 nih ada yang terhubung ke PC-PC, nanti kita set lagi. Nggak ada, berarti kita cukup nge-advertise ini aja. Networknya dia. Kita masukin komennya network. Yang ini. Salah. 2.2.2.0. Wildcard mask-nya. Kalau /30 berarti 0.0.0.3. 255 dikurang 252. 3 kan ya. Areanya kita pakai area backbone aja, area 0. Udah. Network sama yang ini juga 3.3.0 3 area 0. Nah, ini yang router 2 tadi ada kurang interface-nya FA10. INT FA10. Di address 192.168.0.1 /29 255 255 255 248. No shot juga, jangan lupa. Udah, kita juga sama, tinggal bikin si routing protokolnya. Kita cek dulu. IP root connected. Oke, kita tinggal masukin router OSPF. Nah, ini proses ID-nya bebas, boleh sama, boleh enggak. Tapi biar nggak pusing, samain aja. Terus networknya, kita lihat di sini yang ada tulisan C-nya nih. 1.1.1.0/30 dia. 0, 3. Oh ya, area 0. Nah, ini areanya harus sama ya. Kalau areanya. Kita masukin lagi network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0. Nah, ini kalau begini udah ada nih. Muncul notif begini. Berarti dia udah nemu neckbore gitu. Dia udah ketemu tetangganya. Yang tadi udah kita config berarti si router 1 ya. Ini terakhir kita masukin network 192.168.0.0. Karena dia /29 berarti wildcard-nya 0.0.0.7 area 0. Udah. Kita bisa lihat juga do show IP root. Nah, ini ada yang OSPF. Kalau ini bacanya kalau kita mau dari router ini ke network yang 3.3.3.0 yang ada di router 1 berarti via-nya itu 2.2.2.1. Gitu. Kalau kemarin kan kita static root, via-nya itu kita tentuin sendiri kan ya. Kalau ini kita yang nentuin. Routernya yang nentuin gitu. Lewat mana. Tinggal router 3
kita tambahin dulu yang ke sini, yang ke switch FA10. Tambahin IP-nya 10.10.10.1.255.255.255.248. No shit juga jangan lupa. Do show IP router root count. Oke, kita set router OSPF 10. Network 1.1.1.0 0.3. Salah, area 0. Terus 3 area 0. Nah, ini dia juga udah nemuin nih. Kalau mau ke tuh. Udah nemu tetangga-tetangganya. Nambahin satu lagi, networknya yang 10.0. Terus dia /29 berarti 7 belakangnya. Area 0. Chat. Do show IP root. Udah. Nih yang kode-kodenya kita lihat di sini aja nih. Kalau yang O itu OSPF, yang C itu connected atau yang langsung terkoneksi ke dia, ke si router. Nah ini. Udah ada yang OSPF-nya. Udah, kita tinggal coba koneksiin aja. Sorry, sebentar. Oke. So. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat pakai command do show IP OSPF neckbore. Kita bisa lihat router ID tetangganya. Terus router mana yang jadi DR atau BDR di sini. Berarti DR itu yang 3.3.3.1. Kalau kita lihat berarti si R1 itu jadi DR. Sesuai dengan aturan yang udah diberikan sama si OSPF gitu. BDR yang 10.10.1. Berarti router yang si R3 itu DR BDR. Kita bisa lihat yang mana. Nah, sekarang kita coba koneksiin si PC sama switch-nya. Nah, ini kita nggak banyak konfigurasi, kita nggak bakal konfigurasi di switch-nya. Kita nggak pakai VLAN segala macam, karena by default switch itu pasti si port-nya itu bakalan saling terhubung kan ya, karena dia terhubung di VLAN default. Kita lihat di sini. Jadi kita nggak usah, karena kita nggak main VLAN di sini, si switch-nya kita nggak dikonfig gitu.
show VLAN. Nah, kita lihat semua portnya pasti masuk di VLAN default atau VLAN 1 gitu. Makanya kalau kita nggak set VLAN, si port-portnya itu pasti saling terhubung gitu. Jadi di sini kita nggak bakal config si switch-nya, si PC-nya aja paling. Ini kita coba satu PC aja. IP 10.10.10.3/29. Masukin gateway-nya, jangan lupa. Gateway itu interface yang ada di routernya ya. Yang jadi pintu keluar untuk ke network yang lain gitu. Berarti kalau di sini interface IP yang kita pasang di FA10 tadi. Udah, enter. Show IP. Nah, di sini udah. Terus kita coba di sini. 192.168.0.3 juga. /29. Gateway-nya 0.1. Udah. Show IP. Oke. Show IP root. Yang penting di sini ini harus di set dulu switch-nya. No. Duplex full. Wah, 1.0. Duplex full. Ini juga sama, kita bikin duplex full dulu. Sebenarnya yang paling gampang itu kalau kita setnya auto aja gitu portnya. Jadi dia bakal ngikutin aja. Duplex full. Oke. Nah, sekarang dari PC ini kita mau coba ping dulu ke gateway-nya si yang IP10. Udah bisa. Kalau ketiga harusnya udah bisa sih. Oh, belum bisa juga. Oh, tuh udah bisa. Kenapa ada timeout di awal? Karena dia masih nyari dulu mau lewat mana gitu. Show IP root. Lewat. Nah, berarti ini kalau dia mau ke yang 192.168.0.0, kalau dari sini mau ke sini, ya berarti lewatnya ke sini nih. Dia nyari yang paling gampang gitu. Sekarang baliknya kita coba. 8.0.1 udah bisa. 03 harusnya udah bisa juga. Jadi kayak gitu buat praktek dynamic routing OSPF. Ada yang mau ditanyain dulu? Yuk. Siapa tuh?
Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada, Bang. Mantap. Belum, Bang. Udah ini ya, apa namanya, nggak terlalu susah kayak static routing kemarin kan ya? Tinggal masukin network-networknya aja. Dia nyari sendiri jalurnya. Oke deh. Gitu teman-teman. Kalau nanti pas praktek ada yang kurang ngerti, mau ditanyain, silahkan. Kita sharing-sharing di grup aja. Nanti kalau ada yang bisa saya jawab. Insya Allah. Gitu. Oke, nggak ada yang ditanyain ya? Udah ngerti semua nih? Oke deh. Belum sih, Bang. Siap. Oke, kalau gitu paling buat materi hari ini segitu dulu. Nanti teman-teman bisa ngerjain apa namanya latihannya. Kalau nggak ngerti bisa ditanyain saya langsung. Oke, terima kasih buat waktunya teman-teman udah bisa hadir di kuliah pagi ini. Tetap jaga kesehatan karena apa? Kalau kita lihat ternyata pandemi ini masih sangat jauh dari kata berakhir ya. Masih makin banyak nih korbannya gitu yang kena. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan. Kalau bisa jangan liburan dulu lah. Nyantai-nyantai aja dulu di rumah. Oke. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke. Thank you teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bang.